اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah selesai sudah kita salat subuh. Alhamdulillah selesai sudah kita sahur. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat malam, malaikat siang bergantian mendatangi kalian, kata Nabi. Wa yatabi'una fi salatil subhi wa salatil asar. Mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Jadi malaikat bergantian mendatangi kita, ya. Kemudian mereka berkumpul di waktu salat subuh dan salat asar. Kemudian malaikat yang bermalam naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Artinya ketika malaikat yang sudah bermalam tadi naik ke atas menuju Allah, Allah tanya, "Wa huwa a'lam," dan Allah Maha mengetahui. Dijawab oleh malaikat, "Atainahum taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Ketika kami mendatangi mereka, mereka salat. Ketika kami meninggalkan mereka juga dalam keadaan salat. Masya Allah, ya, ini laporan malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salat subuh di dalam Al-Quran disebutkan, "Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat kalau bahasa kita, mereka sip-sip gitu, ya, gantian dari asar, dari subuh ke asar. Jadi ada malaikat yang dari asar sampai ke subuh besoknya, kemudian naik ke atas. Kemudian dari subuh sampai ke asar naik lagi ke atas, gantian. Jadi gantian itu waktunya kapan? Dari waktu subuh sampai ke asar. Kalau orang kerja di kantor, kerja di perusahaan jam berapa sipnya? Kalau satpamnya lah, security ya, jam berapa? Jam 7 ya? Ya, gantian jam 7 ya. Kalau malaikat tidak, malaikat dari waktu subuh ke asar. Jadi bergantian terus berdatangan. Berdatangan dan mereka berkumpul pada waktu tersebut. Berkumpul menyaksikan orang-orang yang sholat. Oleh karena itu salat subuh dan salat asar ini memiliki banyak fadilah dan keutamaan, di antaranya salat yang disaksikan oleh para malaikat. Baiklah ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita. Subuh sebelumnya kita membahas tentang fi awsafi ahli al-jannah, sifat-sifat ahli surga atau ciri-ciri ahli surga, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Ada dua hadis yang sudah kita jelaskan. Di antaranya hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya ciri-ciri ahli surga adalah mereka orang-orang yang peduli terhadap ilmu, yang ingin menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena orang yang masuk surga adalah orang yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar. Mustahil bisa mendapatkan akidah yang benar, ibadah yang benar tanpa dasar ilmu. Kemudian hadis sudah kita jelaskan, kata Rasulullah, ketika seorang berwudu lalu menyempurnakan wudu, kemudian dia berdoa. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau doa ini dibaca, maka kata Nabi, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari pintu mana saja yang diinginkan. Ini keutamaan baca doa setelah wudu. Ini saja sudah cukup, tapi kalau mau ditambah, Allahumma ja'alni minat tawwabina, lagi waj'alni minal mutatahhirin. Ditambah lafaz tersebut juga lebih baik ya. Dan kemudian berikutnya hadis masih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kalian, kata Nabi, sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan dan diangkatnya derajat. Dijawab oleh para sahabat, tentu wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makari. Pertama, hendaklah menyempurnakan wudu di saat sulit. Wa kathratul khutta ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu solat satu ke solat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Yang demikian itu, kata Nabi, adalah ribat. Ribat itu pahala seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, berjaga-jaga di perbatasan. Ini khusus dia. Dia pasukan yang khusus berjaga-jaga di bagian perbatasan. Jadi dinamakan dengan ribat ya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baiklah, Rasulullah katakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang mana amalan tersebut dosa dihapus, derajat diangkat. Berarti dua ya. Dosa dihapus, setelah dihapus dia apa lagi ya? Diangkat derajat oleh Allah SWT. Kalau kita sudahlah dimaafkan, dikasih hadiah gitu ya. Ada kawan punya utang gitu, mau bayar utang tak perlu bayar, dimaafkan. Tak perlu bayar utang, adalah halal aja lah, tak perlu bayar. Sudahlah tak bayar, kasih hadiah lagi, anak duit. Kita pula ngasih hadiah lagi. Itu luar biasa ya. Sudahlah dosa dihapus, kesalahan dihapus, dimaafkan, kemudian diangkat pula derajat. Tambah lagi bonus. Apa bonusnya? Bukan bonus THR ya. Ini bonusnya yaitu sama dengan orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Itu pahalanya. Apa hal tersebut? Ada 3 amalan. Pertama, kata Nabi, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu di saat sulit. Gimana sulit nak berwudu sekarang? Apa makna saat sulit di sini? Di zaman Rasulullah, bahkan sampai hari ini ya, di kota Madinah, kota Mekah itu ada 4 musim. Ada 4 musim: musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Kalau tempat kita berapa musim?
Berapa? 2. Musim apa aja? Musim durian. Apa lagi? Musim rambutan ya. Dan musim-musim lainnya. Tambah lagi musim asap. Di sana ada 4 musim. Yang paling musim panas dan musim dingin. Kalau musim dingin di Madinah itu air sangat dingin. Itu perkiraan bulan-bulan 12 sampai bulan 1 sampai 5 derajat bahkan 0 derajat. Itu kalau malam harus pakai jaket, pakai tutup kepala, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan karena sangat dingin. Dingin bukan dari atas, dari tanah itu pun keluar rasa dinginnya. Itu di Madinah sana. Air pun juga sangat dingin. Di kamar tak perlu hidup AC. Itu jadi ketika berwuduk air sangat dingin seakan-akan pakai es batu. Nah di musim panas seperti sekarang ya, bulan Ramadan itu panas. Di musim panas air juga sangat panas. Nah walaupun musim panas, musim dingin, tetap sempurnakan wuduk walaupun di saat sulit. Nah ini makna hadis Rasulullah. Jadi kata Nabi, sempurnakan wuduk di saat sulit. Jadi walaupun bagaimanapun keadaan sulitnya, bagaimanapun panas, bagaimanapun dingin, yang namanya wuduk tetap disempurnakan. Nanti ada saatnya kita bahas khusus tentang kaifiah wuduk ya. Jadi sempurnakan wuduk ini pertama. Semua riwayat hadis banyak menjelaskan tentang memperbagus wuduk, menyempurnakan wuduk. Ini perhatian Rasulullah masalah wuduk ya. Sebab ada orang berwuduk sembarangan. Berwuduk kadang siku tak basah. Ada berwuduk kadang tumit tidak basah. Berwuduk kadang wajah juga tak basah. Dia berwuduk hanya bagian depan, pipi bagian samping kadang tak basah. Sehingga wuduk tidak sempurna, maka tidak sah. Tidak sah wuduk, tidak sah solat karena nyambung satu paket. Kalau wuduk tidak sah, maka solat tidak sah. InsyaAllah nanti saatnya kita jelaskan bagaimana kaifiah wuduk ya. Jadi pertama menyempurnakan wuduk di saat sulit. Yang kedua kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Di sini di hadis digunakan langkah. Apakah hanya melangkah? Bagaimana kalau pakai apa? Pakai sepeda motor, pakai Honda ya, atau pakai mobil? InsyaAllah walaupun pakai sepeda motor, pakai kendaraan, tetap mendapatkan pahala. InsyaAllah setiap putaran ban dapat pahala ya. Setiap tetesan bensin, setiap menggas ya, menggas kendaraan, InsyaAllah dapat pahala ya. Memang pahala seorang yang datang ke masjid itu beda-beda, tak sama, tergantung kadar kesulitannya. Lebih sulit, berat dia datang, lebih besar pahalanya. Orang yang datang ke masjid jalan kaki dengan pakai kendaraan, pahala tak sama. Mana yang besar? Tentunya jalan kaki ya. Orang jalan kaki yang normal dengan yang pincang tak sama lagi. Tentu lebih besar pahala orang yang pincang. Jadi beda-beda. Orang yang tak punya kaki dua-duanya ke masjid itu pahala lebih besar lagi. Orang yang kakinya normal ke masjid dengan yang kakinya satu lebih besar kaki yang satu yang pincang tadi. Yang tak punya kaki lebih besar pahala lagi. Jadi kalau ingin besar pahala, hilangkan kakinya. Jadi orang yang tak punya kaki dia ke masjid lebih besar lagi pahalanya. Jadi tergantung kadar kesulitan. Makanya kata para ulama, al-jaza'u ala qadri masyaqqah, balasan sesuai dengan kadar kesulitan. Makin sulit kita melakukan ibadah tersebut, maka makin besar pahalanya. Makin jauh rumah dari masjid, makin besar pahalanya. Jadi tergantung apa? Tergantung kadar kesulitan. Jadi intinya mendatangi masjid dan perbanyak langkah, maka ini juga diantara hal-hal yang menghapus dosa. Nah, pergi ke masjid itu dihitung bukan hanya perginya saja, balik juga ya. Balik juga. Ada hadis Nabi SAW. Salah seorang sahabat dia tinggal di daerah Bani Salimah.
Bani Salimah itu kalau hari ini di daerah Masjid Qiblatain. Itu kalau udah umroh tahu ya. Ada Masjid Nabawi, kemudian ada Masjid Qiblatain. Jarak Masjid Qiblatain dari Masjid Nabawi lebih kurang 5 km. 5 kilo. 5 kilo dari Qiblatainnya 1,5 kilo lagi itu ke arah kampus kami. Jadi dekat. Kampus Universitas Islam Madinah, Qiblatain, Masjid Dua Qiblat, kemudian Masjid Nabawi 5 kilo lagi. Nah, ada salah seorang sahabat tinggal di daerah Qiblatain yang dahulu namanya daerah Bani Salimah. Dia datang ke masjid tidak pernah tinggal takbiratul ihram dan perginya jalan kaki. Masya Allah. Jarak 5 kilo takbiratul ihram tak pernah tinggal, artinya tak pernah masbuk, jalan kaki pula lagi. Nah, ketika dia seperti ini, nampak ada salah seorang sahabat menawarkan supaya dia dikasih kendaraan, tapi dia tak mau. Dia tidak mau dikasih kendaraan. Apa alasan dia? Saya ingin mendapatkan pahala yang besar, pergi dapat pahala, balik juga. Sahabat yang menawarkan ini menganggap pergi saya dapat pahala, balik tidak. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa benar baliknya juga dihitung? Artinya dosa dihapus, derajat diangkat baliknya? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap mendapatkan pahala. Jadi pergi balik dapat pahala. Jadi intinya memperbanyak langkah menuju masjid ya, baik untuk solat 5 waktu, kajian ilmu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menunggu solat setelah solat. Makna menunggu solat ini banyak, artinya dari solat satu ke solat berikutnya, dari solat maghrib ke solat isya. Setelah maghrib duduk, kemudian dia berzikir atau i'tikaf, niatkan menunggu sampai ke solat isya, atau dari isya nunggu ke subuh, ada, atau subuh ke zuhur ya, ada bisa, tak bisa. Atau menunggu solat, artinya setiap solat dia tunggu, artinya zuhur dia datang duluan, sebelum azan sudah standby duluan ya. Kemudian nanti asar juga demikian, maghrib juga, isya juga. Intinya dia menunggu setiap solat itu, dari solat ke solat dia yang menunggu solat. Nah, yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa dihapus, kemudian derajat diangkat, tambah lagi bonus pahala. Apa bonusnya? Sama dengan orang yang berjaga-jaga di perbatasan. Seorang mujahid yang berjihad di jalan Allah, meninggalkan rumah, anak, istri, dia untuk berjihad untuk menegakkan kalimah Allah, berjaga-jaga di perbatasan, namanya ribat. Nah, itu seperti itu ribat ya. Jadi bisa didapati pahala tersebut dengan melakukan 3 hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dapat kita pahami dan kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.